Bu. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Saya lagi Bu. Oke, berarti saya bisa manggil Laili aja kali ya. Iya Bu. Oke. Laili, bagaimana kabarnya, Li? Kurang baik Bu. Kurang baik. Oh, kurang baik. Kayaknya ada yang pengen diceritain ya. Iya. Oh, oke. Tapi sebelumnya Laili kesini udah tahu mau ngapain? Udah mau konseling. Konseling. Tapi sebelumnya udah pernah melakukan konseling atau belum? Belum. Belum. Oke. Di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit aja kali ya dari proses konseling. Nah, proses konseling ini merupakan proses bantuan nih konselor, saya sebagai konselor terhadap klien, kamu kliennya yang memiliki masalah. Dan tujuannya ini, tujuan melakukan konseling ini membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya yang telah klien hadapi, berarti yang telah kamu hadapi, dan sama-sama kita cari solusi dari permasalahan yang kamu alami. Nah, dipahami Laili? Paham Bu. Oke. Jadi juga ada fungsi dari proses konseling ini nih, yang dimana ada fungsi pengentasan, yang dimana konseling ini membantu dalam konseling ini membantu klien kamu dalam mengetaskan masalah yang telah kamu hadapi. Nah, di sini juga ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui, yang dimana ada asas keterbukaan. Kamu sebagai klien harus lebih terbuka kepada saya sebagai konselor. Dan apakah kamu di sini datang ke sini dengan keterpaksaan? Enggak Bu. Kemauan saya. Oke. Karena kemauan kamu, dan di sini ada asas kesukarelaan, yang dimana kamu sebagai klien datang dan bercerita tanpa adanya keterpaksaan. Dan ada lagi namanya asas kerahasiaan, yang dimana permasalahan kamu sebagai klien sangat dirahasiakan. Karena adanya asas kerahasiaan ini, karena ada asas kerahasiaan ini, jadi permasalahan kamu dirahasiakan oleh saya maupun kamu. Dan terakhir di sini ada asas kemandirian, yang dimana di asas kemandirian ini saya sebagai konselor akan membantu kamu sebagai klien dalam mengambil keputusan, dan tidak bergantung lagi kepada kita sebagai konselor. Ini merupakan asas konseling ya, Li. Apakah dipengerti, Li? Ngerti Bu. Paham. Oke. Dan di sini saya juga akan menjelaskan soal pertemuan kita, yang dimana dalam proses konseling ini kita melakukan proses konseling 40 menit. Jika emang kamu ingin ditanyakan atau ingin melakukan konseling selanjutnya, bisa mengatur jadwal ulang untuk melakukan konseling ke depannya. Oke, Laili. Baik Bu. Jadi bagaimana permasalahan kamu? Jadi gini Bu. Ya, Saya kan emang sebenarnya tinggalnya di Jakarta. ya. Saya juga kan kuliahnya di Jakarta. Cuman belakangan ini saya baru kurang lebih 2 bulan 3 bulanan saya tuh kerja di Bogor, yang dimana Bogor itu tuh pakai bahasanya tuh bahasa bukan bahasa Jakarta kan Bu. Oh iya, betul. Saya tuh ini Bu suka kebingungan
ngebalikin omongan yang di Bogor tuh, kayak misalnya tetangga suka ngomong apa, saya nggak bisa ngebalikin ya Bu, ngerti juga nggak ngerti Bu, gimana ya Bu. Jadi saya tuh kalau di rumah nih, kalau misalnya di Jakarta gitu, suka rada kurang semangat gitu Bu untuk kerja di sana, karena bahasanya tuh bahasa sehari-harinya tuh beda gitu aja. Terus sama kebiasaan-kebiasaannya, kalau di Bogor tuh kan dia ramah-ramah ya Bu ya. Saya kan jadi harus apa ya Bu, kalau misalnya saya lagi bad mood gitu, masa saya harus senyum Oh, gitu jadi ya. kamu harus menyesuaikan. Iya Bu, karena susah banget sih ngendaliinnya tuh, susah Bu. Jadi saya kalau misalnya mau berangkat sekolah, berangkat kerja tuh kadang suka semangat nggak semangat gitu Bu, gimana ya Bu. Oh, jadi karena itu ya, kebiasaan kamu yang harus dirubah gitu. Kalau di Jakarta kan dia sendiri-sendiri gitu Bu. Kalau misalnya di Bogor kan mungkin dia lebih apa ya Bu ya, lebih bukan lebih ramah lagi, kayak siapa aja gitu disenyumin Bu, padahal saya nggak kenal dia, dia senyumin saya gitu walaupun dia satu kerjaan sama saya gitu Bu. Jadi saya harus ngimbangin banget mood saya gitu Bu, gimana gitu, gimana caranya supaya saya tuh nggak terus-terusan kayak tertekan gitu Bu kalau di Bogor tuh. Tapi kamu setelah pindah, maksudnya setelah kerja di Bogor ini, memiliki teman dekat atau enggak? Ada sih Bu temen-temen dekat, cuman ya dia juga pakai bahasa Bogor dan ternyata dia orang Bogor. Oh, Gitu. tapi kamu bilang ke teman kamu kalau saya dari Jakarta loh, saya nggak bisa itu. Saya ngomong itu, cuman yang namanya dia udah bawa orang Bogor ya Bu. Jadi saya ya mau gak mau banyak ngobrol sama dia tuh orang apa sih Pakai omongannya, bahasa pakai Sunda bahasa kali Sunda. ya. Iya gitu Bu, gitu. Bahasa Sunda. Saya jadi kurang ini sih Bu, kurang nyaman gitu di Bogor gitu Bu. Saya harus ke Apa mungkin kamu bisa lebih sering main sama teman-teman kamu, atau mungkin kamu bisa berlatih atau minta ajarin teman kamu. Apa kamu pernah menanyakan ke teman kamu kalau kamu bisa nggak sih ngajarin saya itu. berbahasa gitu? Kalau itu saya belum sih Bu. Oh, oke. Oh berarti saya harus minta ngajarin kali Bu buat berlatih gitu ya Bu. Bisa. Hmm. Tapi tuh kata kamu kan kamu rada ini ya, rada agak risih gitu ya sama perlakuan yang suka senyum gitu. Iya Nah, kadang tapi kamu tahu cara diri kamu menyesuaikan itu atau masih bingung gitu? susah sih Bu, karena kan saya kadang-kadang suka bad mood. Kalau bad mood ada orang yang senyum kan sih masa Senyumin harus ya. iya harus maksa senyum gitu Bu, itu yang membuat saya kurang ini sih, kurang bisa ngendaliin tuh sebenarnya kayak gitu Bu. Mungkin kamu, karena kamu juga masih baru ya, kerja juga masih 3 bulan, jadi belum terbiasa gitu. Mungkin kamu bisa lihat lihat juga di sekeliling kamu. Mungkin kamu juga bisa merubah kebiasaan kamu, kayak semisal kamu bisa nyari teman yang menurut
bisa ngebawa kamu jadi terbiasa senyum, jadi naikin energi kamu gitu. Iya sih Bu, saya susah senyum, makanya saya kalau misalnya lagi bad mood itu ketemu orang yang senyum, saya males buat senyuminnya Bu. Mungkin dengan cari teman kali. Gitu Bu. Berarti saya cari temen yang bisa diajak buat ngajarin saya gitu ya Bu ya. Gitu. Semoga aja deh Bu, saya nanti kedepannya bisa berbahasa Sunda biar saya bisa terus kerja di sana. Tapi untuk kerjaan kamu itu bikin nyaman kamu atau hanya lingkungan aja? Lingkungan aja sih Bu, karena lingkungan. orang-orangnya aja. Karena saya kan kayak mutasi gitu Bu, saya tadi dari Jakarta, tiba-tiba saya dioper ke Bogor gitu. Makanya saya kagetnya di bahasanya aja sih Bu gitu. Jadi ya mungkin cara mengatasinya kayak gitu ya Bu. Iya, kamu merubah kebiasaan kamu, mengikuti sekeliling, dan kamu mungkin bisa mencari teman dekat yang emang bisa ngebawa kamu lebih bersahabat sama keadaan. Baik Bu. Karena emang kerja kamu lingkungannya memang kamu gak terbiasa, keluarga kamu apakah suka cerita ke keluarga kamu soal hal itu, atau kamu hanya kamu bisa nge-handle itu masalah? Ya saya nggak bisa Bu mendem gitu, makanya saya selalu terbuka sama orang tua saya. Waktu saya bilang ya udah diterima aja gitu, ikhlas aja. Bapak saya juga bilang katanya belajar aja sedikit demi sedikit, cuma saya belum ada waktunya Bu buat belajarin itu kan. Tuh emang ada sih Bu dukungan dari keluarga saya, terutama keluarga orang tua saya. Tuh cuman ya dari sayanya aja Bu yang kurang nyaman begitu. Masa saya harus resign ya Bu ya? Nggak mungkin lah resign. Jadi ya mungkin cara mengatasinya saya berteman sama orang yang bisa ngajarin saya bahasa Sunda. Karena emang dari keluarga kamu juga yang udah nyemangatin dan ngasih hal positif dari permasalahan kamu itu, jadi kamu lebih semangat harusnya ya. Dari kan karena keluarga kamu juga udah itu kayak hanya lingkungan aja kan, mungkin kamu bisa ngeterbiasain diri kamu lebih lebih dekat sama teman-teman kamu. Gak perlu resign. Kenapa harus resign? Karena emang jika kamu butuh itu kerjaan, jadi kalau memang cuman masalah lingkungan, kamu bisa ya lebih berbaur lah, lebih membuka diri kamu agar teman-teman kamu jadi tahu gitu kalau kamu tuh emang gak bisa, atau lebih terbuka sama temen kamu kalau saya tuh dari Jakarta, saya nggak bisa bahasa Sunda, tolong dong ngomong bahasa Sunda, kan bisa ngomong kayak gitu ke temen-temen. Udah Bu, tapi mereka tetap aja Oh Sunda. iya tetap bahasa Sunda. Mungkin kamu bisa nanya arti kayak ke teman kamu gitu yang tahu. Iya saya suka nanya sih, cuman dijawabinnya bercanda, jadi saya diledekin Bu. Saya kan gak suka ya Bu, makanya saya tuh gak nyaman Bu di situ. Apa saya
ngomong aja kali ibu ya. Oh iya bisa, kamu ngomong langsung ke teman-teman kamu maksudnya Ke atasan. ke atasan, ke kalau lingkungan. Bisa nggak saya dimutasi ke Jakarta gitu kali ya Bu? Kalau soal pindah kayak gitu mungkin kau bisa omongin kali ya ke atasan kamu. Kalau emang bisa negosiasi atau kalau cuman atasan kau bilang cuma masalah lingkungan bisa lama-lama ya berarti kamu emang harus beradaptasi Iya, sama kayaknya teman-teman saya kamu. kurang beradaptasi Bu. Iya, kamu mungkin terlalu menutup diri jadi teman-teman kamu eh apa ya jadi nggak ngajak kamu untuk ayo dong bisa gitu. Ini sih Bu, saya bisa dibilang introvert. Oh introvert. Jadi susah, saya juga susah senyum Bu, makanya gimana ya saya bilang. Makanya saya datang ke sini, saya pengen tahu Bu solusinya kayak gimana. Dan kamu udah tahu akhirnya solusinya gimana? Iya, ternyata ya benar kata ibu, saya harus punya teman dekat yang bisa buat ngajarin saya bahasa Sunda biar saya terbiasa di Bogor itu. Oke, jadi mungkin saya akan simpulkan sedikit aja ya. Jadi dari permasalahan kamu ini emang kamu kurang percaya diri. Nah, dengan kamu percaya diri ini mungkin kamu bisa lebih ngebuka diri, lebih sering-sering berinteraksi, sering-sering ya ngobrol sama teman-teman kamu biar kamu lebih paham di sekeliling kamu tuh ternyata emang harus kayak gimana kamu dan diri kamu tuh harus naruh diri kamu tuh kayak gimana gitu. Atau kalau emang kamu gak kurang percaya diri mungkin kamu bisa mencari teman-teman ya yang emang kamu bisa percaya lah. Kamu bisa ngajak temen kamu nyari temen yang emang bisa ngebawa diri kamu lebih terbuka gitu ya. Semoga kamu bisa lebih baik lagi setelah melakukan konseling ini. Kita akhiri aja proses konseling ini. Jika emang kamu ingin melakukan proses konseling selanjutnya atau yang ingin ditanyakan bisa melakukan pertemuan selanjutnya dan kita atur jadwalnya aja ya. Oke, semoga kamu sehat selalu Laili. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Laili. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.